A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bismillah taala kita akan melanjutkan kembali ya belajar bersama-sama tentang tata cara sholat yang kita ambil dari buku Risalah Tuntunan Sholat Lengkap yang ditulis oleh Dr. Anas Muhammad Rifai rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita sekarang akan membahas tentang syarat dan rukun. Kita akan membahas syarat dan rukun. Apa yang dimaksud syarat dan apa yang dimaksud rukun. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, yang ketiga syarat dan rukun. Yang pertama syarat. Syarat ialah suatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Jadi syarat itu sesuatu yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum mulai mengerjakan sesuatu. Kalau syarat-syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah. Maka syarat itu harus kita penuhi. Suatu amal tidak akan menjadi sah apabila syaratnya tidak kita penuhi. Nah, selain syarat di sini ada rukun. Nah, ini hampir mirip. Bahkan mungkin ada beberapa teman-teman yang belum bisa membedakan antara syarat dan rukun. Kalau rukun di sini ialah sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Rukun di sini berarti bagian yang pokok, seperti membaca Fatihah dalam sholat merupakan pokok bagian sholat. Tegasnya, sholat tanpa Fatihah tidak sah. Jadi, sholat dengan Fatihah tidak dapat dipisah-pisahkan. Baik, saya akan buat lebih ringkas. Jadi, syarat dan rukun itu kedua-duanya sebetulnya memiliki kesamaan, yakni sama-sama harus dikerjakan. Syarat dan rukun keduanya sama, yakni sama-sama harus dikerjakan. Perbedaannya hanya pada letaknya. Kalau syarat itu letaknya sebelum kita mulai melakukan suatu pekerjaan itu. Kalau rukun itu dalam pekerjaannya. Jadi misal saya ambil contoh sholat. Sholat itu memiliki syarat. Salah satu syarat sholat itu adalah suci. Nah, suci itu syaratnya. Maka dia harus kita penuhi sebelum sholat. Gak boleh kita itu bersuci dalam artian berwudu ketika dalam sholat. Kita misal takbiratul ihram, Allahu Akbar, tiba-tiba kita wudu. Itu gak bisa. Karena apa? Karena suci itu harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Kata kuncinya sebelum. Syarat itu sebelum. Nah, kalau rukun itu adalah dia di dalam kegiatannya. Nah, salah satu contohnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah itu rukun sholat. Maka dia dikerjakannya di dalam sholat, bukan sebelum sholat atau setelah sholat. Jadi seperti itu. Jadi berwudu dan membaca Al-Fatihah keduanya sama-sama harus dilakukan. Sholat tidak sah kalau salah satunya tertinggal. Cuman bedanya kalau wudu itu sebelum sholat, kalau Fatihah itu di dalam sholat. Maka yang sebelum dinamakan syarat, yang di dalam namanya rukun. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian berikutnya ada yang namanya sah. Nah, kita sering berbicara apa itu sah. Sebetulnya tidak perlu kita jelaskan karena ini sudah masuk ke bahasa Indonesia. Sah itu artinya cukup syarat rukunnya dan betul. Jadi yang dimaksud sah itu bila syaratnya sudah dipenuhi dan rukunnya sudah dikerjakan. Nah, dua ini kalau sudah selesai semua maka dianggap sah. Itu seperti itu. Nah, kalau batal itu kebalikannya. Batal itu tidak cukup syarat rukunnya atau tidak betul. Nah, jadi mungkin dia melaksanakan syarat atau melaksanakan rukunnya, tetapi ternyata cara melaksanakannya tidak sesuai, tidak betul. Maka amalannya itu dikatakan batal.
Jadi apabila sesuatu pekerjaan atau perkara yang tidak memenuhi syarat rukunnya, berarti perkara itu tidak sah atau dianggap batal. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat difahami bagi teman-teman yang sedang belajar bersama-sama kami di sini. Baik, berikutnya kita masuk ke rukun Islam. Baik, yang B, rukun Islam. Karena di sini rukun Islam ini pondasi Islam ya, penting. Tadi sudah kita katakan rukun, berarti harus kita kerjakan. Rukun Islam itu ada 5. Nah, perhatikan, rukun Islam itu ada 5. Yaitu yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa itu syahadat? Yakni mengaku tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi syahadat itu adalah bentuk pengakuan kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Perhatikan, yang wajib disembah melainkan Allah semata. Dan juga kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi ini merupakan syarat yang paling utama, rukun Islam yang paling pertama bagi seorang muslim. Dan ini juga cara bagi seorang yang mungkin beragama di luar Islam untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini kuncinya. Kuncinya adalah syahadat. Barang siapa sudah mengucapkan syahadat, insya Allah dia sudah memiliki tiket ke surga. Itu dulu, paling minimal dia sudah punya tiket ke surga. Itu tiketnya adalah syahadat. Maka nanti kita tinggal tambahkan amalan-amalan lain sesuai syariat Islam. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, ini yang kedua. Setelah syahadat. Syahadat itu kalau kita ibaratkan sebuah bangunan itu pondasinya. Setelah pondasinya kita buat, kita kokohkan, kita lakukan yang kedua, yakni mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, sholat 5 waktu dimulai dari, kalau dari pagi itu dari subuh, kemudian ke zuhur, kemudian ke asar, maghrib, isya. Itu ada 5 waktu. Dan ini semuanya wajib hukumnya. Jadi sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Ini adalah pemisah antara seorang muslim dan seorang kafir, yakni sholat. Dan sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihitung nanti di hari kiamat. Jadi kita setelah bersyahadat, meyakini bahwa Allah itu Tuhan yang wajib disembah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, konsekuensinya kita harus melaksanakan sholat 5 kali, ya 5 waktu dalam sehari semalam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Ya, membayar zakat. Zakat itu adalah bagian dari harta kita yang merupakan hak untuk, yakni para golongan 8 asnaf. Nanti kita akan bahas ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi dalam Islam konsepnya adalah apabila kita itu memiliki kemampuan harta, maka kita wajib mengeluarkan zakat, ya, mengeluarkan sedikit dari harta kita untuk kita berikan kepada mereka yang berhak, gitu. Dan nanti nilainya tidak besar, karena nanti zakat ini diibaratkan dia seperti membuang racun dalam harta kita, ya. Mungkin teman-teman pernah dengar yang istilahnya pengobatan bekam, ya, membuang racun, membuang sedikit darah. Seperti zakat pula seperti itu. Jadi harta kita, ini konsepnya, itu tidak semua milik kita. Ada beberapa persen yang merupakan hak orang lain. Nah, maka yang hak orang lain ini harus kita keluarkan. Supaya apa? Supaya harta kita itu bersih. Supaya harta kita itu bersih dan berkah. Ini yang ketiga, mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, yakni berpuasa dalam bulan Ramadan. Ya, ini rukun Islam yang keempat, yakni berpuasa dalam bulan Ramadan. Nah, jadi setelah kita melaksanakan sholat, mengerjakan zakat,
tak pula lupa kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan atau bulan puasa. Ini kita wajib seorang muslim tidak boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Seandainya dia meninggalkan, nanti wajib untuk diganti. Atau juga nanti bisa wajib untuk membayar, namanya membayar fidyah. Membayar berupa memberi makan orang untuk mengganti puasa yang ditinggalkan. Kemudian yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, ini yang terakhir rukun Islam yang kelima, yakni naik haji. Dengan catatan kalau dia sudah mampu. Jadi kalau seseorang sudah mampu baik secara fisik maupun secara materi, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah gitu. Jadi tidak boleh ibadah haji itu kita laksanakan dengan cara yakni memaksakan diri. Ya, misalnya dia itu hartanya tidak mampu, dia paksakan berhutang ke sana sini untuk naik haji. Itu tidak boleh. Atau misal dia fisiknya sebetulnya tidak kuat, dia paksa-paksakan untuk melaksanakan ibadah haji, itu juga nanti jatuhnya malah menzolimi diri sendiri. Maka kita harus melihat kondisi kita. Apakah kita sudah mampu secara fisik dan secara materi untuk melaksanakan ibadah haji. Kapanpun kita sudah mampu, maka berarti kita sudah wajib melaksanakan ibadah haji. Tinggal tunggu waktu pengerjaannya. Seperti itu. Baik, kita lanjut sedikit. Sekarang beliau akan menjelaskan tentang 2 kalimat syahadat. Ya, ini adalah rukun Islam yang pertama. Jadi, dalam Islam dikenal 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ialah 2 perkataan pengakuan yang diucapkan dengan lisan dan dibenarkan oleh hati untuk menjadikan diri orang Islam. Jadi 2 kalimat syahadat ini cara bagi seseorang masuk ke dalam agama Islam. Nah, tentu di sini berlaku bagi orang yang agamanya non-Islam sebelumnya. Baik itu Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Adapun bagi bayi yang baru lahir, kemudian dia itu dalam pengasuhan seorang muslim, orang tuanya muslim, maka bayi ini tidak perlu membaca syahadat. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, yakni kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwasanya setiap bayi yang dilahirkan itu lahir dalam fitrah beragama Islam. Jadi setiap bayi, kalau dalam kepercayaan umat muslim, setiap bayi yang lahir ke dunia itu agamanya Islam. Cuman nanti karena pengaruh orang tuanya itu Hindu, maka jadilah bayi itu Hindu seperti itu. Nah, kalau seseorang qadarullah dengan sebab orang tuanya dia jadi orang Hindu, kemudian ingin kembali memeluk agama Islam, maka perlu membaca 2 kalimat syahadat. Lafaz kalimat syahadatnya yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ini 2 kalimat persaksian. Yang pertama bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini yang pertama. Yang kedua bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian jika seseorang yang bukan Islam membaca 2 kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh, yakni membenarkan dengan hati apa yang ia ucapkan, serta mengerti apa yang diucapkan, maka masuklah ia ke dalam agama Islam dan wajiblah ia mengerjakan rukun yang 5. Jadi, teman-teman sekalian, tidak semua orang
yang mengucapkan dua kalimat syahadat ini otomatis dia masuk Islam. Tidak seperti itu. Karena ada satu hal lain yang diperlukan, yakni membenarkan dengan hati. Nah, jadi dalam mengucapkan dua kalimat syahadat itu diperlukan satu hal lagi, yakni membenarkan dengan hati. Jikalau ada misal seorang non-muslim beragama di luar Islam, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi dia tidak tahu apa yang diucapkan. Bisa jadi mungkin karena dijahili temannya atau disuruh temannya, dan dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, tidak membenarkan apa yang dia ucapkan, maka orang tersebut tidak masuk ke dalam agama Islam. Jadi seseorang yang ingin masuk ke dalam agama Islam, dia membaca kedua kalimat syahadat dengan sungguh-sungguh, dibenarkan dengan hati, serta mengerti apa yang dia ucapkan. Tentu ini tidak boleh kita memaksa orang. Ya, harus ikhlas betul-betul dari hatinya sendiri. Nah, dua kalimat syahadat masing-masing ialah yang pertama syahadat tauhid, yakni menyaksikan keesaan Allah. Yang kedua syahadat Rasul, yakni menyaksikan dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Kemudian, bagi orang yang akan memasuki agama Islam, dua kalimat syahadat ini harus diucapkan bersama-sama, yakni berturut-turut, tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi orang ingin menjadi seorang mu'allaf, masuk ke dalam agama Islam, kembali ke fitrahnya, dia harus mengucapkan secara berurutan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Tidak boleh dibalik misalnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah. Tidak boleh seperti itu. Harus berurutan, berturut-turut dan bersama-sama, ya. Tidak boleh sekarang bicara asyhadu alla ilaha illallah, berhenti. Kemudian besok baru disambung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak, harus langsung bersamaan dan berurutan seperti itu. Di sini ada sedikit keterangan tentang orang yang hendak menjadi muslim atau mukmin. Maka apabila ada seseorang ingin menjadi seorang muslim atau mukmin, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat dengan faham maknanya. Jadi yang pertama kita harus faham betul apa makna dua kalimat syahadat. Kemudian ini contoh kasus. Bagaimana apabila ada seseorang itu hatinya sudah meyakini bahwa Allah itu Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Dia meyakini Islam itu agama yang benar. Akan tetapi karena dia memiliki suatu masalah, misal dia bisu atau uzur lain, dia tidak bisa mengucapkan dengan lisan kedua kalimat syahadat itu. Maka di sini dia dihukumi sebagai seorang mukmin, ya. Orang yang tidak dapat mengucapkan dengan lisan karena bisu atau uzur lainnya, atau karena ajal telah mendahuluinya, padahal hatinya sudah beriman, mereka itu mukmin di hadapan Allah dan akan selamat kelak di hari kemudian. Jadi misal sudah ada orang, misalnya dia tadinya non-muslim, sudah yakin betul ingin masuk agama Islam. Qadarullah tinggal mengucapkan syahadat, belum sampai mengucapkan sudah keburu ajal menjemputnya, keburu wafat. Maka ini insya Allah nanti terhitung sebagai orang beriman. Tetapi orang yang tidak mau mengucapkannya, maka mereka tetap dihukum kafir. Nah, beda cerita kalau orang itu memang sengaja tidak mau mengucapkan. Sengaja memang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia hanya sekedar meyakini, tetapi tidak ingin untuk mengikrarkan dengan lisan. Maka mereka tetap dihukumi kafir. Ini contoh yang terjadi pada paman Nabi SAW, yakni Abu Thalib. Abu Thalib sebetulnya sudah yakin dalam hatinya, akan tetapi tidak mau untuk mengucapkan dengan lisannya. Baik. Kemudian, adapun arti Islam ialah tunduk, menyerahkan diri kepada Allah dengan ikhlas, ya. Jadi Islam itu
dari akar katanya aslama, yuslimu, Islam, seperti itu, yakni tunduk, menyerah, seperti itu. Kemudian tambahan lagi sedikit, iman dan Islam satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan dan sukar pula untuk dibedakan. Karena seseorang tidak akan dapat dikatakan mukmin jika ia tidak menyerahkan diri dan menjunjung tinggi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga ia tidak akan menyerahkan diri dan menjunjung tinggi jika ia tidak beriman. Karena itu setiap mukmin tentu muslim dan setiap muslim tentu mukmin. Agar lebih jelas tentang arti iman dan Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, yakni mengikrarkan dengan lidah tentang adanya Allah dan hatinya membenarkan apa yang diikrarkan oleh lidah, kemudian anggotanya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi ini arti iman Islam, yakni tasdiqu bil lisani, ya. At-tasdiqu bil lisani, mengikrarkan, membenarkan dengan lidah. Kemudian wa tasdiqu bil qalbi, hatinya juga membenarkan dengan dan dia membenarkan dengan hatinya. Jadi yang pertama at-takriru bil lisan, mengikrarkan dengan lidah, kemudian membenarkan dengan hati, kemudian wal amalu bil jawarih, beramal dengan anggota tubuhnya. Untuk apa? Fi ma amarallah, pada hal-hal yang Allah perintahkan, wa ma nahahu, dan pada apa-apa yang Allah larang. Ini yang dimaksud dengan iman dan Islam. Jadi meskipun hanya 2 kalimat syahadat, ternyata ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi tidak serta-merta orang mengucapkan 2 kalimat syahadat otomatis masuk Islam, tidak. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk masuk memeluk agama Islam ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahannya. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita semua dan wawasan kita semua untuk mempelajari Islam dari awal sesuai dengan apa yang telah ulama tuliskan dalam buku-buku mereka. Bismillahi ta'ala. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.